welcome to my channel, Stevie Satria. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat videonya ya. Enjoy this video. Hai guys, balik lagi dengan aku Stevie. Kali ini aku mau lanjut ke latihan soal-soal SKB kita, khususnya untuk jurusan manajemen. Yang kemarin udah ada part 1, part 2. Sekarang kita mau membahas masuk ke part 3. Kita mulai soal pertama ya. Jadi yang tidak termasuk ciri-ciri sistem ekonomi pasar kapitalisme berikut adalah: A. Individu perseorangan boleh memiliki alat dan sumber produksi. B. Orang bebas memilih jenis pekerjaannya sendiri. C. Campur tangan negara di bidang ekonomi sangat besar. D. Ada persaingan antar pengusaha. Atau E. Produsen bebas menentukan akan memproduksi apa dan berapa untuk memperoleh laba optimal. Nah, jadi di antara pilihan-pilihan tadi yang tidak termasuk sistem ekonomi pasar adalah yaitu C, campur tangan negara di bidang ekonomi sangat besar. Nah, kenapa C? Jadi aku jelasin dulu. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau kapitalisme adalah: yang pertama adalah pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Kemudian kepemilikan alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kemudian, pemerintah punya peran amat kecil dalam kegiatan ekonomi pasar jenis ini. Lalu lainnya adalah motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Kemudian manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Dan terakhir, paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme, yang artinya warisan zaman Yunani kuno. Lalu kita masuk ke soal 32. Mobil mewah dan kapal pesiar pribadi merupakan kategori kebutuhan. A. Kebutuhan premier. B. Kebutuhan sekunder. C. Kebutuhan tersier. D. Kebutuhan sekarang. Atau E. Kebutuhan nanti. Nah, buat yang ingat materi zaman SMA mungkin udah tahu ya, premier, sekunder, tersier itu nggak asing. Ya, jadi jawabannya adalah C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan konsumsi benda yang tergolong mewah atau luks. Sedangkan kalau pilihan yang sebelumnya, premier dan sekunder, itu adalah jika premier adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda, sedangkan sekunder adalah kebutuhan kedua atau kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan premier. Semoga paham ya sampai sini. Kita lanjut ke soal 33. Yang bukan merupakan kebutuhan kolektif adalah: A. Jalan raya. B. Ke rumah sakit. C. Sekolah. D. Panti asuhan. Atau E. Baju seragam. Nah, kalau kita coba nalar dari soalnya, kebutuhan kolektif tentu saja kebutuhan yang bersifat banyak ya, atau untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Jadi yang paling mungkin yang diantara pilihan tersebut yang bukan merupakan kebutuhan kolektif adalah E. Baju seragam. Untuk lebih jelasnya saya jelaskan, kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama, dikenal juga dengan istilah kebutuhan kelompok, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk sekelompok orang atau lembaga di pemerintahan yang berwenang untuk memenuhi kebutuhan orang banyak demi tercapainya tujuan, kemudahan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian ini tentu saja yang tidak termasuk kebutuhan kolektif adalah baju seragam, karena tidak berhubungan langsung dengan sekelompok kepentingan orang lain. Lanjut ke soal 34. Di bawah ini yang dapat dikategorikan sebagai barang produksi adalah: A. Beras. B. Baju. C. Piring. D. Mesin. E. Kacamata.
Nah, menurut kalian apa nih yang termasuk ke dalam barang produksi? Nah, yang menjadi barang produksi di antara pilihan tadi adalah mesin jahit. Barang produksi atau barang modal adalah barang yang tidak dapat langsung digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi merupakan barang bantu atau bahan baku agar manusia dapat menghasilkan barang produksi. Nah, soal nomor 34 ini sepertinya lebih mudah dipahami ya. Kita lanjut ke soal 35. Gedung, mesin pemintal benang, kantor adalah barang modal kategori A. Modal abstrak, B. Modal konkret, C. Modal pribadi, D. Modal kelompok, atau E. Modal pemerintah. Nah, jawabannya adalah B. Modal konkret. Modal konkret ini apa? Modal konkret atau modal aktif adalah jenis modal yang dapat terlihat secara langsung oleh mata seperti tempat, bahan baku produksi, mesin, ataupun gudang. Jadi sederhananya barang modal adalah barang-barang modal usaha yang tampak dilihat oleh mata secara fisik. Nah, lawannya modal konkret nih apa? Ada yang namanya modal abstrak. Modal abstrak adalah modal yang tidak terlihat yang memberikan manfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Modal abstrak ini diantaranya seperti modal dalam bentuk uang atau kas. Lanjut ke soal 36. Yang bukan merupakan ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat adalah A. Seluruh sumber daya ekonomi dikuasai negara, B. Tidak ada perusahaan swasta, hanya ada perusahaan negara, C. Harga dan distribusi barang dikendalikan oleh negara, D. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah, atau E. Sektor swasta menjadi partner pemerintah dalam mendistribusikan makanan pokok. Nah, kalau kita lihat dari pilihan-pilihan jawabannya dari A sampai ke E, sebenarnya ini ada kelompok jawaban yang terlihat serupa, yaitu dari A dan sampai dengan D itu sama-sama berhubungan atau dimiliki atau dipegang kendalinya oleh pemerintah. Sedangkan pilihan yang E itu menggunakan atau ada ikut andil pihak swasta. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa memperkirakan jawabannya, yaitu E. Sektor swasta menjadi partner pemerintah dalam distribusi makanan pokok. Nah, kita cari tahu dulu pengertian sistem ekonomi komando itu apa sih? Sistem ekonomi komando adalah sebuah sistem ekonomi yang membuat negara memiliki kendali sepenuhnya terhadap kegiatan ekonomi dalam sebuah pasar. Jadi dari pengertian ini jelas bahwa sepenuhnya adalah urusan pemerintah tanpa ada campur tangan dari swasta. Nah, ciri-cirinya apa aja atau apa lagi selain di pilihan yang tadi? Di antaranya adalah segala kegiatan perekonomian itu diatur oleh pemerintah. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah atau central planning. Kemudian, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai juga oleh pemerintah. Di sistem ekonomi jenis ini, hak milik perorangan itu tidak diakui. Kemudian, segala kebijakan pemerintah atau penguasa harus dilakukan oleh rakyat. Pemerintah bersifat paternalisme. Kemudian masyarakat tidak dapat menentukan jenis pekerjaan yang diinginkan. Lanjut lagi, pemerintah pusat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya perekonomian. Yang terakhir, tidak ada pihak swasta yang melakukan kegiatan ekonomi. Soal ke-37. Mengapa masalah ekonomi muncul? Nah, ini soal dasar ilmu ekonomi. Jadi pilihannya ada A. Karena alat pemuas kebutuhan tak terbatas jumlahnya, B. Karena kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas jumlahnya, C. Karena alat pemuas kebutuhan itu terbatas jumlahnya, D. Karena kebutuhan manusia itu tak terbatas jumlahnya, atau E. C dan D benar. Masih ingat nggak ini pelajaran atau mata kuliah di awal-awal untuk jurusan manajemen? Nah, jawabannya adalah E, C, dan D benar.
Jadi masalah ekonomi itu muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa sangat terbatas adanya. Soal ke-38. Kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang, baik bertahap maupun sekaligus adalah makna dari A. Produksi, B. Nilai guna barang, C. Teori nilai, D. Distribusi, E. Konsumsi. Nah, menurut saya soal ini juga bisa dinalar ya. Kalau yang namanya menghabiskan nilai guna artinya adalah kita memakai sebuah produk atau jasa. Jelas kalau pilihannya adalah A itu salah, produksi itu membuat atau menciptakan. Kalau D distribusi juga salah, distribusi artinya menyalurkan. Nilai guna barang juga sepertinya bukan, lalu teori nilai apalagi, maka jawaban yang paling mendekati dan memang benar adalah E, konsumsi. Nomor 39, yang tidak termasuk faktor-faktor produksi adalah A. Tanah dan sumber daya alam, B. Modal, C. Tenaga kerja, D. Keahlian wirausaha, atau E. Bantuan pemerintah. Nah, kita cari tahu dulu faktor-faktor produksi itu apa aja sih. Jadi yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA, physical research, atau kemudian 2 sumber daya manusia SDM atau tenaga kerja atau labor, 3 itu modal atau capital, atau 4 kewirausahaan entrepreneurship. Jadi jawaban yang benar dari yang tidak termasuk faktor-faktor produksi, jawabannya adalah E, bantuan peran pemerintah. Masuk ke soal terakhir untuk sesi ini. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh hal-hal berikut kecuali A. Harga barang dan perubahan harga barang, B. Daya beli dan selera masyarakat, C. Populasi penduduk, D. Adanya barang substitusi, E. Sistem distribusi, sampai E. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi permintaan? Di antaranya yaitu perilaku atau selera konsumen, yang kedua ketersediaan dan perubahan harga barang, jenis pengganti dan pelengkap, pendapatan atau penghasilan konsumen, 4 perkiraan harga di masa depan, dan 5 banyaknya intensitas kebutuhan konsumen. Jadi dari faktor-faktor yang barusan saya sebut yang mempengaruhi permintaan, ternyata yang bukan atau yang tidak atau pengecualiannya adalah E. Sistem distribusi. Nah, untuk part 3 kita akhiri sampai di sini dulu. Aku akan buat masih seputar SKB jurusan manajemen sampai dengan 60 soal nanti. Ini berdasarkan kisi-kisi yang katanya dengar-dengar dari keseluruhan atau 100 soal CAT SKB, 60%-nya adalah seputar prodi atau jurusan ketika kita kuliah. Semoga benar ya teman-teman, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini memang menjadi atau keluar ketika kita nanti tes CAT SKB pada bulan September, Oktober. Amin ya. Saya ucapkan makasih buat yang udah nonton video ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.